mengumpulkan, mengirim, dan dia bekerja berdasarkan data-data yang dia peroleh. Nah, kalau IoT perolehan datanya dari mana? Dari sensor. Nah, untuk sensor nanti ada kembasnya sendiri. Kemudian sensor ini diproses. Nah, diproses. Nah, tinggal hasil prosesnya apa? Ya tergantung apa yang kita tanamkan di situ. Misalnya, si sistem IoT dia menangkap data baru masuk, dia merekam ada perubahan data. Nah, data ini apakah hanya akan sekedar ditampilkan atau akan menunjukkan reaksi dari data yang masuk tadi, atau mau hanya semacam diolah dalam bentuk grafis karena kebutuhannya untuk monitoring, atau misalnya bisa juga untuk menjadi trigger di kasus-kasus tertentu. Misalnya ada dua sistem yang bekerja. Sistem pertama dia hanya fungsinya untuk mendeteksi aja. Nah, hasil deteksi ini kemudian akan memicu sesuatu sistem lain yang akan melakukan sesuatu yang lain. Contohnya gini, di smart dustbin, smart dustbin lebih ke sampah pinter gitu ya. Itu ngapain? Nah, misalnya kita buang sampah, nah, kan ada pemicunya nih, ada sensor yang mendeteksi bahwa oh ini tuh ada sampah masuk. Nah, siapa yang bekerja di situ? Nah, itu si sensor. Kemudian smartnya di mana? Smartnya ketika di sampah tersebut ada sistem yang bekerja untuk memilah, mensortir, memilih jenis-jenis sampah berdasarkan jenisnya atau mungkin materialnya. Apakah ini sampah basah, sampah kering, sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang tidak bisa didaur ulang, sampah kaleng. Nah, di situ ada sesuatu yang mendeteksi untuk memilah. Misalnya nih, ini kertas, maka dia harus masuk ke jalur yang A. Oh, ini sampahnya plastik, maka dia masuk ke jalur B. Oh, ini botol kaleng misalnya, maka dia harus masuk ke jalur yang mana gitu. Nah, cara kerjanya bisa jadi seperti itu. Apakah akan selalu seperti itu? Tidak. Prosesnya ya tergantung apa yang kita tanamkan di situ. Kalau misalnya sama-sama smart dustbin, tapi fungsinya hanya untuk memonitor berapa banyak sampah yang ada di situ, juga nggak masalah. Jadi sensor di situ bekerja langsung mendeteksi, oh ini sampah jenis A, B, C, D, E. Sehingga langsung diketahui di sampah ini, di kantong atau di tempat sampah ini ada sekian jenis yang berbahan kertas, ada sekian jenis yang berbahan non kertas, aluminium foil, dan sebagainya. Dan macam-macamnya lain. Jadi tidak selalu satu permasalahan yang sama-sama sampah smart tadi, bisa jadi aksinya berbeda-beda. Nah, ini berdasarkan apa cara kerjanya? Ya, berdasarkan si developernya tadi pengennya mau bikin seperti apa. Nah, kadang-kadang namanya kita membuat sistem, solusi yang muncul itu ya berdasarkan permasalahan. Nah, masalahnya apa? Masalahnya misalnya untuk kebutuhan filter sampah ya sebaiknya memang bisa dibagi. Ini harusnya ada di mana, ini harusnya ada di mana. Nah, sampah utamanya ada di satu kantong utamanya, contohnya begitu. Atau misalnya juga kita baru mau buang sampah nih, barangnya baru didekatkan di sensor, maka di situ ada beberapa kotak sampah, taruhlah ada 4 untuk jenisnya masing-masing, maka di situ bisa mendeteksi, oh ini tuh sampah jenis kertas, maka tempat sampah yang akan terbuka penutupnya adalah yang kotak pertama. Oh yang ini kaleng, maka yang akan terbuka adalah yang ketiga. Itu juga bisa. Ya. Jadi bebas rancang bangunnya itu akan seperti apa. Nah, sejak IoT sekarang mulai menjamur ya, sudah banyak bermunculan, digunakan di banyak hal yang bisa dimulai dari kayak smart home, berkembang ke smart city, dan yang lain sebagainya.
Nah, maka di sini ini kan ada komunikasi yang terjadi antara perangkat dengan perangkat ya, mesin dengan mesin. Nah, atau di sini M to M. Namanya benda mati dengan benda mati, dia sama-sama bekerja, berarti kan perlu sesuatu sehingga komunikasi yang terbangun antara benda mati itu bisa berjalan dengan baik. Kita manusia ngomong sama orang aja yang sesama manusia kadang-kadang kan miskom kan. Nah ini gimana nih benda mati sama benda mati kok bisa berkomunikasi dan tidak miskom. Nah ini baiknya seperti apa? Nah itu juga butuh sesuatu, butuh perangkat, butuh protokol sehingga komunikasinya lancar. Nggak ada baper-baperan di antara komunikasi yang terjadi di situ. Nah, perangkat apa yang bisa berkomunikasi dengan perangkat yang lain? Nah, di sini digambarkan bahwa kita sebagai pengembang atau pembuat sistem bisa memberikan instruksi ke satu mesin. Nah, cara memberikan instruksinya gimana? Apakah kita dengan menyuruh si mesin tersebut? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi agar si perangkat tersebut bisa melakukan apa yang kita minta, salah satunya adalah dengan memberikan program di perangkat tersebut. Jadi ditanamkan program yang di-embeddedkan, gitu ya, program yang di-embeddedkan yang ditanam ke dalam yang namanya mikroprosesor. Sehingga ketika kita sudah menanamkan program di situ, misalnya kita bilang nanti kalau si sensor ini menangkap bahwa ada objek, kan dia belum bisa memilah ya apakah ini objek A, B, C, D, E, mendeteksi ada objek. Nah, maka lakukan apa? Kecuali kalau misalnya objek yang kita akan bangun itu lebih spesifik, objek yang berbentuk kertas, objek yang berbentuk aluminium misalnya. Nah itu programnya juga harus menyesuaikan. Kita harus bagaimana caranya kita mengidentifikasi bahwa ini tuh objek kertas, ini tuh objek kaleng, ini tuh objek kayu misalnya. Nah jadi kita tanamkan program-program di situ. Kemudian ketika sudah berhasil terdeteksi, maka apa yang perlu dilakukan, gitu. Nah, di sini ada yang namanya protokol, di mana protokol ini dia menjadi media untuk berkomunikasi. Komunikasi poin ke poin, mesin ke mesin. Sehingga kita selaku pengguna perlu menyiapkan sesuatu agar perangkat tersebut bisa berkomunikasi. Komunikasi ini bisa menggunakan jalur internet dan juga bisa menggunakan non. Nah, non internet itu lebih ke lokal gitu ya. Tapi tetap ada media komunikasinya. Protokol IP dia membantu membangun komunikasi antara perangkat IoT dengan server melalui internet. Nah, kalau kita bangun sistemnya non lokal, artinya memang terhubung ke internet, ya otomatis memang kita perlu perangkat atau perangkat yang bisa menangkap sinyal internet. Bisa pakai WiFi, mungkin kalau kalian sudah mulai pakai IndiHome, nah itu bisa dimanfaatkan. Kemudian HP kita juga terhubung ke internet sehingga bisa terbangun komunikasi antara perangkat yang ada di rumah dengan smartphone kita. Nah, untuk pengolahan datanya bisa disimpan di database, kita juga bisa memanfaatkan cloud. Nah, kaitannya dengan protokol IoT, di sini ada dua tipe, yaitu IoT Network Protocol dan Internet Data Protocol. Nah, akan kita bahas di sini lebih ke komunikasi atau protokol di datanya. Jadi bukan di networknya ya, tapi lebih ke datanya karena yang mengalir di sini lebih ke datanya. Datanya seperti apa, kemudian akan diolah seperti apa. Nah, ada apa aja? Sebetulnya ada beberapa hal ya. Cuman hari ini yang akan fokus kita bahas adalah di dua hal, yaitu di MQTT dan CoAP.
Constraint Application Protocol. Nah, untuk memberikan gambaran tentang dua protokol tersebut, yang MQTT dan CoAP, di sini saya sudah siapkan dua video. Kita simak dulu video pembahasannya seperti apa, nanti baru kita lanjutkan pembahasan dari dua protokol tersebut. Gitu. Ini video yang pertama tentang MQTT. Mari kita simak bareng-bareng. Share. Halo, masih dalam pembahasan IoT protokol, yaitu protokol MQTT dan CoAP. Sebelumnya telah disebutkan bahwa MQTT mempunyai basic concept yang terdiri dari 4 aspek, yaitu publish, subscribe, messages, topics, dan broker. Yang pertama, MQTT publish subscribe. Dalam publish dan subscribe system, sebuah device dapat mempublish sebuah message dalam suatu topik, atau bisa berupa subscription atau berlangganan ke topik khusus untuk menerima message. Kita lihat gambar yang di sebelah kiri adalah device yang mempublish. Contoh seperti tadi bisa digambarkan mungkin Node-RED begitu. Dia bisa mempublish message di atas suatu topik, sedangkan yang di sebelah kanan adalah device juga, tetapi dia berlangganan ke suatu topik. Misalkan penjelasannya, device satu yang biru sebelah kiri mempublish message atau data ke dalam suatu topik. Device 2 berlangganan atau subscribe ke topik yang sama dengan device 1 yang mempublish. Maka device 2 ini fungsinya untuk menerima message. Jadi ini adalah konsep publish dan subscribe. Yang kedua, MQTT message atau messages. Messages adalah informasi yang akan kita pertukarkan antara device yang sama-sama berada dalam satu MQTT topik. Jadi message ini bisa berupa komen atau berupa data, status, dan sebagainya. Yang ketiga, MQTT topics. MQTT topics ini suatu konsep yang penting juga. Topik ini adalah cara kita mendaftarkan interest atau tema untuk message yang masuk, atau bagaimana kita menspesifikasikan message yang akan kita publish gitu. Di sini dikatakan topik direpresentasikan dengan string atau karakter yang dipisahkan dengan forward slash atau slash. Tiap forward slash mengindikasikan level dari topiknya. Nah, ini contohnya jika kita membuat topik home office dan lamp atau lampu. Jadi ada topik home slash office slash lamp, di mana slash ini adalah topik level separator. Kita lihat pada gambar, home dan office mempunyai topik level yang berbeda. Sebagai catatan, topik ini sifatnya case sensitif. Jadi huruf kecil dan huruf besar itu mempunyai makna yang berbeda. Misalnya di contoh ini, lamp, jika A-nya A besar, LA-nya LA besar, dengan LA-nya LA kecil, itu berarti adalah dua topik yang berbeda. Nah, misalkan ini penggambaran dari penggunaan MQTT topik. Jika kita misalnya mau menyalakan lampu di dalam kantor menggunakan MQTT, nah ini seperti ini penggambarannya. Yang di sebelah kiri MQTT client atau device yang berwarna biru ini, dia akan mempublish message atau perintah, apakah on atau off. Yang sebelah kanan ada juga device MQTT, tapi dia mensubscribe atau lebih mendengarkan apa yang terjadi di topik yang di tengah, yaitu topik home office lamp. Dia mendengarkan apakah statusnya on off dan seterusnya. Jadi jika penjelasannya, jika kita mempunyai device yang mempublish on atau off message oleh device yang sebelah kiri, device yang sebelah kiri ini fungsinya mempublish message. Dan penjelasan selanjutnya di sebelah kanan, dia mendengarkan, mensubscribe atau
si microcontroller ini, misalkan ESP32 ya, dia mendengarkan topik home office lamp, bagaimana statusnya, apakah on atau off dan seterusnya. Nah, jika device yang di sebelah kiri ini melakukan perubahan status atau mempublish message, maka si microcontroller ESP32 misalkan dia akan mengubah status atau memerintahkan sensor untuk ya mengubah statusnya sesuai dengan message yang dipublish oleh device yang sebelah kiri ya. Nah, konsep terakhir adalah dari 4 konsep MQTT ini adalah MQTT broker ya. Jadi broker ini tugasnya untuk bertanggung jawab atas pengiriman dan penerimaan semua message ya, penerimaan message, kemudian memfilter dari message, kemudian dia memutuskan siapa atau menentukan siapa yang bisa masuk ke dalam daftar penerima dari message ini, dan kemudian mempublish message kepada klien-klien yang diperbolehkan. Jadi gambarnya broker ini ada di tengah ya, semacam ya middleware gitu ya. Dia bisa menerima message dari device yang di sebelah kiri, kemudian dia juga bisa mengirimkan message tersebut kepada klien yang memang diperbolehkan atau klien yang telah subscribe ke dalam topik yang sudah dibuat sebelumnya ya. Ya, kemudian dalam MQTT ini ada kita kenal quality of service ya. Di dalam MQTT ini ada 3 macam, 0, 1, dan 2 ya. Jadi QoS 0 inilah yang paling rendah ya levelnya ya, yang dinamakan at most once ya. Jadi si MQTT client ini hanya mempublish atau mengirimkan data 1 kali kepada MQTT broker ya, tanpa mempedulikan apakah MQTT broker ini menerima atau tidak ya. Ya, ini disebut bahasa Inggrisnya fire and forget ya. Jadi kirimkan dan dilupakan ya, kira-kira begitu ya. Jadi QoS 0 adalah yang paling rendah. Yang kemudian ada QoS 1 yang diberi nama juga at least once ya. Kalau QoS 0 at most once atau paling banyak 1, kalau QoS 1 at least one atau paling tidak 1 ya. QoS level 1 ini menggaranti message terdeliver paling tidak sekali ke receiver ya. Pengirimnya mengirimkan message sampai mendapatkan status PubF atau paket PubF dari receiver sebagai acknowledge ya atas message yang dikirim ya. Jadi kalau di gambar ini MQTT client mengirimkan data atau message, mempublish message ke MQTT broker, dan MQTT broker akan membalas dengan message PubF ya. Hanya 2 tahapan. Dan yang terakhir adalah QoS 2 yaitu exactly once ya, merupakan level tertinggi dalam quality of service MQTT ya. Jadi QoS 2 ini menggaransi tiap message ya diterima hanya satu kali oleh recipient yang dimaksud ya. QoS 2 ini adalah yang paling aman tetapi juga paling lambat ya, karena dia mengirimkan datanya dalam ya ada 4 proses handshaking ya, dari sender dan receiver seperti terlihat di gambar ya. Ada proses pengiriman yang pertama itu publish, kemudian ada pubrec ya, yang diteruskan oleh tahapan selanjutnya seperti yang digambar. Jadi ada 4 proses handshaking yang ini menjadikan QoS 2 merupakan QoS yang terbaik atau level tertinggi, tetapi juga yang paling lambat ya. Terima kasih. Itu penjelasan untuk protokol yang MQTT. Selanjutnya, sebentar. Ini video yang kedua tentang QoAP. Mari kita simak bareng-bareng. Saya share. Oke, sudah. Halo, masih dalam pembahasan IoT protokol, MQTT dan QoAP ya. Ya, dalam sesi sebelumnya kita sudah banyak berbicara tentang MQTT ya. Kalau boleh disimpulkan ya, beberapa keuntungan dari protokol MQTT adalah satu, lebih efisien dalam distribusi informasi. Yang kedua, lebih scalable ya, meningkatkan scalability atau ya baik untuk skala besar gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi konsumsi bandwidth network secara dramatis.
kemudian juga mengurangi atau menurunkan rate update menjadi beberapa detik saja, atau kemudian lebih cocok untuk remote sensing dan control, kemudian memaksimalkan bandwidth yang tersedia, kemudian overhead yang ringan, juga ada security yang cukup baik ya, uses permission based security, dan kemudian ekosistem yang robust ya. Itu adalah beberapa benefit dari MQTT. Nah, sekarang kita berpindah ke topik CoAP ya. Ya, apakah itu protokol CoAP? Ya, CoAP ini dikatakan adalah protokol IoT yang merupakan singkatan dari Constraint Application Protocols dan didefinisikan dalam RFC 7252. Ya, CoAP ini adalah protokol simple dengan overhead yang rendah yang khusus didesain untuk ya perangkat-perangkat yang terbatas seperti microcontroller dan network yang terbatas. Ya. Protokol ini menggunakan atau digunakan dalam pertukaran data end-to-end ya, yang mirip dengan HTTP ya, tetapi ada beberapa ya perbedaannya, di mana CoAP ini adalah UDP based ya. Ya, beberapa fitur utama dalam CoAP misalkan ya, satu, web protokol menggunakan atau memanfaatkan M2M yang bersifat terbatas ya, atau requirement terbatas. Kemudian ada asynchronous message exchange, dan kemudian low overhead dan sangat mudah untuk diparsing. Kemudian URI dan content type support, dan ada kemampuan untuk proxy dan caching ya. Beberapa fitur dari CoAP itu mirip dengan HTTP atau HTTP, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa CoAP ini adalah versi kompresi dari HTTP ya, karena memang CoAP ini didesain secara spesifik untuk keperluan IoT dan end-to-end yang sudah dioptimalisasi untuk tugas-tugas ini ya. Ya, kita lihat di gambar ini adalah layer dari CoAP ya, di mana ada 4 ya application yang paling atas yang orange, kemudian request, response, dan messages, serta yang di bawahnya yang berwarna biru UDP. Jadi CoAP ini ada di tengah yang berwarna hijau berupa request, response, dan messages ya. Nah, ada 2 layer yang berbeda yang membentuk CoAP protokol, itu ya message dan request response. Message layer berhubungan dengan UDP dan dengan asynchronous messages, sedangkan request response ya memanage atau menghandle interaksi request response yang berhubungan tentunya dengan application ya. Ya, ini menjelaskan bahwa CoAP ini mensupport atau mendukung 2 macam message ya. Ya, kalau tadi di MQTT ada quality of service, kalau ini ada 2 tipe message, yaitu confirmable atau con dan non-confirmable atau non ya. Yang non-confirmable dulu ya, kita lihat ada client dan server ya. Client ini akan mengirimkan sekali saja message ya, sedangkan kalau untuk con atau confirmable, dia mengirimkan message 2 kali atau 2 arah, berupa message pertama yaitu con dari client ke server, dan kemudian message kedua F dari server ke client ya. Ya, tetapi dalam kasus server kesulitan menerima request dari klien, dia akan mengirimkan message yang disebut RST ya, karena dia tidak bisa menerima atau mengirimkan message X atau acknowledge ya. Oke. Ya, CoAP juga mempunyai security ya. Salah satu aspek kalau HTTP menggunakan TLS over TCP, CoAP menggunakan datagram TLS melalui UDP ya. Ya, di TLS mensupport RSA, AES, dan sebagainya ya. Dan kita harus memperhatikan juga bahwa di IoT ini kita banyak berhubungan dengan device yang terbatas ya. Karena itu ya, aspek security ini juga tidak boleh terlalu memberatkan device atau sistem yang kita bangun ya. Ya, di sini kita melihat penjelasan bahwa
Ya, CoAP ini ya sedikit mirip atau cukup mirip dengan konsep HTTP, di mana sama-sama menggunakan konsep RESTful API yang banyak digunakan untuk web services ya. Ya, kalau di RESTful methods kita melihat ada fungsi-fungsi get, put, post dan delete ya. Kalau di CoAP ini ya kita menggunakan RESTful untuk melewati network yang kecil atau tipis ya, atau terbatas ya. Ini memang sudah dirancang untuk keperluan use case IoT, sehingga model RESTful untuk CoAP ini yang menggunakan ya protokol UDP yang lebih efisien dan ya makan memori yang lebih kecil ya misalnya ya. Jadi mirip, tetapi RESTful yang digunakan untuk CoAP memang lebih asik. Ya baik, kalau kita melihat perbedaan dari MQTT dan CoAP ya. Kalau di sebelah kiri gambarnya adalah untuk MQTT dan sebelah kanan untuk CoAP. Ya, MQTT ini menggunakan broker, tidak ada koneksi direct. Sementara CoAP koneksinya direct seperti halnya web services. Kemudian MQTT menggunakan topik, publish dan subscribe method. Kalau CoAP menggunakan request response paradigm. Kemudian MQTT hanya mengirimkan informasi, ya tidak menggunakan model API RESTful. Sementara CoAP menggunakan model API RESTful ya. Ya, kemudian MQTT ini adalah event oriented protocol ya, sedangkan CoAP adalah lebih pas untuk model state transfer gitu ya, bukan berupa event oriented protocol. Sedangkan terakhir MQTT mempunyai quality of service 0, 1, 2, sedangkan CoAP tadi hanya menggunakan model ya, non dan con tadi ya, ada confirmable itu con dan non confirmable atau mirip tetapi berbeda. Ya, terima kasih. Protokol untuk komunikasi data ini akan menjadi fokus pembahasan kita hari ini. Tidak protokol secara networkingnya ya, tapi komunikasi datanya aja. Nah, akan dibahas lebih banyak yaitu dua. Memang fokusnya kita di dua, yaitu MQTT dan telemetri dan CoAP. MQTT itu apa? MQTT itu adalah singkatan dari Message Queue Telemetry Transport ya. Ini MQTT. Nah, MQTT ini banyak digunakan di jauh lebih cepat dibanding HTTP yang sudah ada sebelumnya. Contohnya apa? Jauh lebih cepat dibanding protokol yang sudah ada sebelumnya seperti HTTP, gitu ya. Nah, di sini MQTT ini memang dirancang untuk koneksi, komunikasi atau transfer data dari mesin ke mesin. Gitu. Kenapa? Karena mesin itu kan benda mati ya. Sama-sama benda mati kok akan berkomunikasi, maka bagaimana caranya, gimana jalur komunikasinya, maka di sini bisa menggunakan MQTT. Kemudian MQTT ini yang dirancang untuk kebutuhan komunikasi. Nah, konsep yang diterapkan adalah ini berbeda dengan HTTP. Kalau HTTP kan klien dia request dulu ya, klien request dulu ke server, nanti kalau sudah agree, sudah diterima oleh si server, maka selanjutnya adalah si server memberikan respon sesuai dengan apa yang diminta si klien. Responnya apa? Tergantung. Ketika si klien meminta suatu data, kalau datanya ada ya diberikan. Kalau tidak ada, maka si server tetap akan memberikan sesuatu ke si klien. Contoh, misalnya ternyata servernya error, koneksi tidak ada, halaman yang diminta tidak ada. Nah, itu tetap harus ada feedback yang diberikan ke si klien. Nah, itu konsep HTTP. Tapi kalau MQTT ini, dia konsepnya lebih ke si publisher dan subscriber. Jadi, misalnya ada 2 device, maka device yang satu bertindak sebagai subscriber,
device yang kedua bertindak sebagai publisher. Nah, publisher ini dia ngapain? Hanya publish ya, dia mempublish. Mempublish apa? Mempublish informasi yang memang dibutuhkan. Jadi kayak gambarannya ya misalnya kayak di YouTube gitu. Di YouTube kita kalau nonton channel orang, nah dan kita subscribe itu kan kita sebagai subscriber ya. Nah, yang punya channel tersebut atau channel tersebut itu adalah si publishernya. Nah, kita karena kita subscribe maka nanti kalau ada update data dari si channel tersebut, kita dapat infonya. Oh ini loh, ada video baru misalnya gitu. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak di request, kemudian baru diberikan hasil dari apa yang diminta oleh si klien, tidak. Itu konsepnya lebih ke si publisher ini mempublish, si subscriber ini menerima informasinya. Nah, MQTT ini dia tadinya dia ada hak aksesnya, ada hak miliknya, maaf. Nah, kemudian tahun 2010 lisensi ini sudah diberikan, digratiskan sehingga kita bisa menggunakan MQTT ini secara gratis. Nah, MQTT ini bisa digunakan untuk jaringan dengan skala yang lebih luas. Misalnya, LAN itu kan lokal ya, jadi lebih luas, wide. Nah, kenapa? Ya, kebutuhan era sekarang itu tidak hanya sebatas untuk berkomunikasi lokal aja, tapi secara global juga diharapkan tetap bisa berada di satu sistem yang sama. Contohnya apa yang bisa diterapkan di skala-skala luas seperti itu. Contoh, kayak kita di kampus kuliah, ada kampus 1, kampus 2, kampus 3. Nah, gimana caranya data-data itu bisa saling sinkron meskipun kampusnya berjauhan. Ada juga kampus yang kampus utamanya di Jakarta, kemudian cabangnya di Semarang. Nah, itu kan juga lebih luas. Maka bagaimana cara komunikasi datanya itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian kayak perbankan, kalau dulu perbankan itu, misalnya saya ngurus buka rekening di Jogja atau di Solo, di cabang, misalnya tempel gitu. Dulu kalau misalnya kartu hilang atau bermasalah, maka saya harus kembali ke bank tersebut. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Sekarang sudah tidak lagi, kita bisa akses dari manapun. Nah, bisa termasuk kita kehilangan, kita harus di kantor saat kita buka. Kita ke pusat bisa, ke cabang yang lain juga bisa. Gitu. Nah, MQTT ini, dia cara kerjanya atau kecepatan transfer datanya, dia lebih cepat dibandingkan HTTP. Kenapa lebih cepat? Karena bandwidth-nya, kemudian ya, ukuran paketnya juga lebih kecil. Di sini ada penelitian yang berjudul Sistem Paket di Universitas Brawijaya. Penggunaan studi kasusnya di situ. Nah, di situ diukur bahwa ketika sistem parkir tersebut menggunakan MQTT, ada delay-nya memang, tapi kecil sekali, yaitu 0,0, masih 0,0 ya, bukan 0,1, 0,2, tapi masih di 0,0. Kemudian artinya apa? Artinya memang ini saking cepatnya gitu, sampai delay-nya aja mungkin nggak terlalu kelihatan itu dibanding dengan HTTP. Lalu MQTT di sini ini adalah protokol di mana dia sudah berstandar ISO. Cara kerjanya dia berada di atas TCP/IP menggunakan transmisi TCP/IP. Tapi protokol MQTT ini dia bisa melakukan pengiriman data dengan bandwidth yang terbatas dan menyeluruh. Dan ini tetap aman-aman aja. Kenapa? Karena ukuran paketnya itu lebih kecil dibanding menggunakan HTTP. Nah, tujuannya apa? Tujuan paketnya lebih kecil sehingga satu transfernya juga lebih cepat.
bandwidth yang terbatas tadi bisa tetap digunakan untuk berkomunikasi dengan lancar, jadi lebih efisien. Tidak perlu butuh bandwidth yang harus besar gitu ya, yang terbatas pun bisa. Kemudian kecepatan prosesnya juga cepat, bisa meminimalisir terjadinya data yang miss lah itu. Dan kebutuhan storage-nya juga bisa dimaksimalkan. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan juga tidak besar. Nah, cara kerja dari protokol MQTT ini kira-kira seperti ini. Jadi di MQTT ini dia tidak menggunakan konsep server client, tapi pakai broker. Taruhlah di sini ini adalah broker MQTT. Nah, di broker ini kita kalau misalnya mau bikin IoT menggunakan MQTT, kita bikin dulu topiknya. Nah, topik ini dia semacam kayak sebutlah tema ya. Sistem ini adalah sistem apa gitu. Nah, penamaan topik ini dia bersifat case sensitive, jadi peka terhadap huruf besar dan kecil. Misalnya di sini nama topiknya adalah temperatur, hurufnya kecil semua. Kemudian si perangkat ini, dia ingin mengakses atau mendapatkan informasi hasil dari deteksi suhu. Jadi taruhlah nih kita mau bikin sistem deteksi suhu menggunakan sensor suhu atau sensor temperatur gitu ya. Nah, nanti datanya mau ditampilkan di perangkat, bisa laptop, bisa HP. Nah, perangkat-perangkat ini dia harus mensubscribe topik tadi, yaitu temperatur. Caranya gimana? Kalau di sini ya kita memasukkan nama topiknya. Kita masukkan nama topiknya, huruf besar kecilnya diperhatikan. Nah, kalau kita sudah subscribe, maka ketika nanti ada perubahan data yang diterima oleh si broker tadi, selanjutnya si broker akan mengirimkan data ke si publisher tadi. Nah, tapi untuk si MQTT broker ini dia punya data, maka dia harus ada sensornya dulu, harus ada sesuatu yang men-trigger untuk memberikan data ke sini. Contohnya apa? Contohnya sensor tadi, sensor temperatur. Nah, di sini si sensor temperatur ini dia kan mendeteksi suhunya ada di sekitar ya. Kalau suhunya misalnya 22 kemudian naik 23 ini kan ada perubahan. Maka di sini si sensor ini akan mengirimkan data ke brokernya tadi. Nah, tadi ini temperaturnya adalah topik, nah 28 ini adalah value-nya. Nah, value yang diambil dari ini, si sensor. Nah, kemudian terlepas apapun bentuk datanya, itu bisa kita tambahkan string untuk mendukung bahwa angka ini adalah angka suhu. Jadi diberikan satuan misalnya derajat Celcius gitu. Nah, ini adalah isi pesannya. Nah, selanjutnya ketika di si broker tadi menerima data dari si sensor ya, selanjutnya si broker ini akan mengirimkan data ke subscribernya. Jadi kalau misalnya nih ada tiga perangkat di mana perangkat tersebut kemudian dia belum mensubscribe, maka perangkat yang ketiga ini ya dia tidak akan bisa menerima informasi tadi. Yang bisa menerima informasi adalah perangkat-perangkat yang sudah mensubscribe. Itu pun penulisan topiknya harus sama persis dengan yang ada di tulisan. Nah, kalau misalnya yang perangkat ketiga tadi ya dia memasukkan topiknya misalnya P-nya besar, itu udah nggak bisa. Kenapa ya? Karena topiknya beda.
dianggap T besar sama T kecil itu sesuatu yang berbeda gitu. Nah, MQTT ini dia mengangkat konsep publish dan subscribe ya. Kemudian dia tetap dia kayak HTTP itu berjalan di atas TCP/IP. Cuman kalau yang HTTP kan konsepnya request sama merespon, tapi kok di sini tidak. Di sini yang digunakan adalah publish sama subscribe, bukan yang request respon. Tapi sama-sama berdiri di TCP/IP. Nah, bisa komunikasi atau kayak servernya gitu ya, tapi di sini namanya bukan server, di sini adalah broker. Jadi broker MQTT itu ada beberapa. Salah satu yang sering digunakan namanya Mosquito. Itu bisa dicari tahu lah ada broker apa aja. Nah, broker di sini fungsinya adalah untuk memilah-milah pesan. Kayak tadi sensor suhu masuk nih. Nah, di situ dia lihat apakah ini data yang sesuai dengan topiknya. Nah, kalau ya maka selanjutnya dikirim ke subscriber yang berlangganan atau yang mensubscribe si topik tersebut. Nah, si subscriber ini siapa? Bisa disebut dia semacam kayak klien gitu lah. Klien mau mensubscribe. Nah, apa sih yang diberikan, informasi yang diberikan ke si subscriber? Yaitu pesan dari si topik tersebut. Gitu. Untuk bahasan publish dan subscribe di sini, MQTT sekali lagi dia tidak menggunakan konsep client and server, tapi pakai publish dan subscribe. Siapa dia? Publish adalah pihak yang mempublish, yang memberikan suatu pesan ke topik, ya. Siapa sensor tadi lah, alat deteksinya tadi dia adalah publisher. Kemudian subscriber orang atau pihak-pihak yang menerima informasi dari topik tersebut. Kemudian ada broker. Broker dia menjadi perantara antara si subscriber dengan si publisher. Nah, kemudian setelah si broker tadi menerima pesan, dia melanjutkan pengirimannya ke si subscriber tadi. Selanjutnya topik ini apa? Dia kira-kira ya, tadi di sini dianalogikan, misalnya kita berlangganan sebuah koran apa? Misalnya koran pikiran rakyat. Tapi kita tidak berlangganan Tempo, sehingga karena kita langganannya yang pikiran rakyat, kita kan dapat koran rutin ya dari pikiran rakyat tadi. Kita bisa baca isinya dan kita tahu isinya. Tapi kita tidak tahu isinya ada di koran Tempo. Nah, kira-kira seperti itu. Broker itu juga bisa ada beberapa topik. Nah, yang kita terima juga hanya informasi dari topik yang kita subscribe aja. Nah, penamaan topik ini, kalau nih, misalnya ya, suhu, kita tipe sistem suhu, nanti di situ ada beberapa bagiannya, taruhlah temperatur, kemudian kelembapan. Nah, topik mana yang kita subscribe? Sangat mungkin di situ ada beberapa hal kan, sehingga di sini bisa kita semacam kayak folder ini di dalamnya ada apa, di dalamnya folder ini ada apa lagi. Nah, itu bisa dipisahkan menggunakan tanda huruf seperti ini untuk menunjukkan level topiknya. Dan topik ini sekali lagi bersifat case sensitive. Lalu yang ketiga adalah pesan. Pesan ini isi dari data yang ada di topik tadi. Contoh 25 derajat Celcius. Nah, topik ini dia juga bisa berisi perintah. Dia tidak hanya sebatas menerima pesan aja, tapi bisa juga misalnya kalau suhunya 25 derajat Celcius, maka matikan AC. Nah, misalnya gitu. Atau justru dinyalakan karena panas. Nah, misalnya gitu ya. Jadi di sini tidak hanya sebatas menerima pesan itu, tidak hanya sebatas
bentuk angka seperti itu aja, tapi juga bisa berisikan perintah. Nah, perintah ini bisa ditampilkan atau diterima oleh subscriber dalam tempo tertentu. Cuman tempo ini fleksibel ya, tergantung kita ngaturnya gimana, apakah mau setiap 5 detik, setiap 5 jam, atau setiap apa. Nah, kemudian yang keempat ada broker. Broker tadi dia menjadi perantara antara publisher dan subscriber. Nah, di sini dia tugasnya setelah menerima pesan, dia juga mengolah dan menyaring informasi-informasi pesan yang masuk ke dia. Nah, kemudian dikirim ke orang-orang atau subscriber yang sesuai, yang mensubscribe topik tersebut. Kalau tidak, ya enggak. Gitu. Nah, si broker ini dia punya 3 level untuk QoS-nya, quality of service. Nah, ada 3 aja, level 0, level 1, level 2. Nah, level 0 ini adalah level yang paling bisa dibilang kayak nggak ada filternya lah gitu. Level 2 yang QoS 2 itu yang paling tinggi, dia paling ketat gitu. Jadi semakin tinggi levelnya, maka keamanannya kan juga semakin tinggi juga ya, tapi dia berpengaruh ke kecepatan pengiriman datanya. Nah, kita mestinya pakai yang mana itu bebas sih, itu kita bisa pilih mau yang 0, 1, atau 2. Bahkan ada data-data yang misalnya memang dia bukan data yang gimana ya, yang gimana lah kira-kira, yang nggak bahaya. Nah, itu kita pakai 0 aja nggak apa-apa. Contoh kayak tadi ngirim suhu. Nah, untuk menginformasikan suhu, mau suhunya 22 atau 23 kan bukan hal yang urgent banget ya. Nah, bahkan misalnya ada delay sebentar, itu pun juga nggak masalah, maka kita pakai yang 0 aja juga nggak apa-apa. Nah, untuk QoS ini nanti ini sudah saya taruh dengan kan ini dibaca-baca. Nah, MQTT ini banyak menjadi solusi dalam pengembangan IoT sekarang dibandingkan HTTP karena termasuk mudah menggunakannya, kemudian kecepatan aksesnya, nah terutama itu kecepatan. Apalagi kalau kita lihat era sekarang yang semuanya sudah serba digital, banyak sebatas berkomputerisasi, sudah tidak hanya sebatas serba digital, tapi juga kecepatan aksesnya kan juga sudah mulai dituntut ya, dituntut lebih gitu. Maka untuk kebutuhan transfer data juga kebutuhannya seperti itu. Nah, di MQTT ini ada sinyal kontrol, ada apa aja ya, ada connect, publish, subscribe, dan lain sebagainya. Unsubscribe kalau kita mau berhenti berlangganan. Itu gambaran MQTT. Saya rangkum bahwa MQTT tadi dia sebuah protokol, cara kerjanya berada di atas TCP IP, cuman bedanya dengan HTTP adalah MQTT ini lebih cepat. Dia tidak menggunakan konsep client server, tapi menggunakan konsep publisher sama subscribe. Ya, konsepnya itu. Jadi tidak perlu diminta, baru diminta dikasih. Kalau HTTP kan seperti itu, tapi kalau yang MQTT enggak, cukup mudah sekali. Data akan terus diberikan sampai kita berhenti berlangganan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua ada COAP, Constant Application Protocol. Nah, ini apa sih? Dia juga perbaikan dari HTTP gitu. Dia mirip seperti HTTP, tapi tetap ada bedanya, hanya mirip aja. Cuman beda, salah satu pembedanya adalah kalau HTTP ini bekerja di atas TCP IP, tapi kalau yang ini UDP. Kemudian di sini kalau bisa dibilang mesin atau perangkat itu kan sumber dayanya terbatas ya. Jadi bagaimana caranya agar komunikasinya itu tidak menghabiskan energi dari perangkat yang digunakan. Jadi
tadinya ya ada keterbatasan di protokol komunikasi. Bisa bandwidth, misalnya bandwidthnya kecil, memorinya kecil, satu dayanya juga kecil. Sehingga itu komunikasi yang lebih cepat, tetap butuh komunikasi yang lebih cepat, di mana sumber daya tadi terbatas gitu. Lebih cepat dibandingkan HTTP. Sehingga adalah koap ini untuk mengatasi permasalahan yang ada di HTTP tadi. Salah satu kelemahan HTTP, dia tidak cocok untuk pembacaan memindahkan data sensor atau melakukan aksi kendali. Nah, di mana aksi ini kebutuhannya itu cepat. Contoh, ya, kalau sensor untuk pemadam kebakaran, nah ketika si sensor panas ini mendeteksi panas, maka kan harus segera dieksekusi. Nah, HTTP ini agak kurang cocok kalau diimplementasikan di kasus-kasus kayak seperti itu, sehingga sebenarnya digunakan protokol yang lain yang memang bisa memproses lebih cepat. Nah, kemudian kecepatan prosesnya ini tidak hanya sebatas karena ukuran paketnya yang kecil seperti MQTT tadi, tapi termasuk jalur permintaannya itu juga dipersingkat. Kayak lagi ya, kalau HTTP itu kan request dikasih, request lagi dikasih. Kita searching. Saya mau nyari pembahasan tentang IoT. Nah, kita kan baru minta ada dari mana aja sih yang membahas tentang IoT. Nah, si Google ngasih nih. Oh, ada dari website pertama, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu kita klik site, kita pilih yang hasil pencarian nomor 2. Nah, itu kan kita nge-klik sama kita request ya, tolong kan tampilkan yang halaman ini gitu. Lalu si server merespon, oh ini halamannya, gitu terus. Nah, kalau di sini tidak, ya, tidak seperti itu, sehingga prosesnya lebih cepat. Nah, sebagai gambaran kalau HTTP tadi ada request, kemudian direspon, ada hasil dari responnya, kemudian ditampilkan hasilnya. Nah, kira-kira dalam satu kali pemrosesan butuh 4 kali proses. Nah, satu kali kebutuhan permintaan itu ada 4 kali proses. Nah, lalu kalau di koap ini dipangkas. Nah, kebutuhan yang bolak-balik ini dipangkas. Itu apa ya? Untuk mempercepat prosesnya tadi. Nah, koap sendiri memang dia dirancang untuk kebutuhan IoT juga ya, terutama di smartphone. Bentuknya website transfer dengan protokol khusus untuk penggunaan dengan net yang terbatas dan juga jaringan yang dibatasi. Nah, kalau yang MQTT tadi dia bisa jaringan yang lebih luas, tapi kalau ini penggunaannya terbatas, jaringan-jaringan yang sifatnya terbatas saja. Nah, kalau ini alternatif, bisa dibilang pengganti alternatif selain HTTP. Nah, kenapa? Karena HTTP dia lebih boros karena ukurannya besar, jadi bandwidthnya kalau terbatas ya udah penuh gitu. Kemudian keunggulan dari koap ini pakai data yang relatif lebih kecil, makanya lebih lancar juga. Dan dia menghemat sumber daya. Kemudian kecepatan prosesnya juga lebih meningkat. Dan pemindahan informasinya juga jadi lebih cepat. Ya, jadi penyesuaiannya berdampak di beberapa hal gitu ya. Dengan paket yang lebih kecil, manfaat yang didapat adalah resource-nya lebih hemat, kecepatan transmisinya lebih cepat, informasi disampaikan juga lebih cepat gitu. Nah, tapi ini dia kayak HTTP, tapi cara kerjanya tidak di TCP IP. Kalau kan gitu dia masih di TCP IP. Nah, kalau koap ini dia di UDP. Paket-paket tersebut di sini dinamakan datagram. Nah, di sini tidak mengenal urutan. Jadi cara kerjanya
Kalau yang MQTT tadi kan setelah menerima dia langsung disebar ke si subscribernya gitu. Nah, karena dia tidak memperhatikan urutan, misalnya urutan pertama data masuk, data kedua, data ketiga itu kan memperhatikan urutan, di sini tidak. Jadi data kami sini bisa hilang atau diterima dengan urutan yang berbeda dari yang saat dikirim. Misalnya dikirimnya data pertama, data kedua, data ketiga. Ini bisa jadi yang diterima nanti 2 dulu, kemudian 3, 1 itu. Jadi potensi terjadinya hal itu juga ada. Tapi pengelolaan koap ini sifatnya opsional. Jadi kita bisa ada pilihan di aplikasi untuk menggunakan servis tersebut atau tidak. Jadi mau memperhatikan urutan atau tidak itu sifatnya pilihan. Nah, kenapa? Jadi gambarnya gini, misalnya tadi sensor suhu ini terdeteksi 22. Nah, data dikirim setiap 5 detik, taruhlah gitu ya, 22. Oh, 5 detik kemudian masih 22. 5 detik kemudian masih 22. Nah, kemudian di detik ketiga, belum sampai 5, berubah nih 23. Ternyata tahu di situ ada api misalnya. Nah, kan ada kenaikan suhu ya, ada kenaikan suhu. Kemudian 5 detik kemudian sudah jadi 24, taruhlah seperti itu. Kalau misalnya di sini, kenapa di sini sifatnya pilihan, jadi mau mempertimbangkan urutan juga nggak apa-apa, nggak pun juga nggak apa-apa. Atau kalau sampai terjadi hilangnya data atau datagram itu masih bisa ditoleransi. Kenapa? Terus sekali lagi misalnya nih diterima 22, lalu 5 detik kemudian, 5 detik kemudian. Nah, ini tahu-tahu taruh langsung buat tangannya gitu ya. Nah, ini nggak akan terjadi sesuatu hal yang gimana-gimana. Kenapa? Karena lompatan data ini yang data 23 ini hilang, biasanya ya data-data yang hilang ini lebih ke angkanya nggak akan jauh-jauh lah dari angka-angka yang dikirim maupun diterima gitu. Makanya masih bisa ditoleransi. Ya, kemungkinan tidak akan berbeda dengan data yang sebelumnya, dan tidak mungkin terjadi kenaikan yang drastis, misalnya 22 tahu-tahu suhunya 30 lalu balik 24. Biasanya tidak seperti itu. Nah, si koap ini dia ada 2 pola komunikasi, yaitu multicast dan event atau offset. Si koap ini sekali lagi dia berada di atas UDP. Kemudian di sini dia bisa melakukan dengan mengirim pesan ke alamat multicast yang telah ditentukan sebelumnya. Offset pattern ini untuk melaporkan data secara rutin, namun optimasi yang terbesar adalah dengan menggunakan pattern ini. Nah, dengan menggunakan pattern ini, di sini kan tidak menggunakan konsep publish subscriber ya, tapi dia seperti FTP, taruhlah client server ya. Pihak yang melakukan request atau requester atau si klien lah, atau si subscriber, dia hanya cukup meminta request 1 kali saja. Seperti melakukan subscribe cukup sekali saja. Maka selanjutnya data itu akan dikirim ke si requester tadi atau si subscriber tadi atau istilahnya klien gitu ya. Jadi tidak harus setiap 5 detik tadi di request tidak itu. Sedangkan kalau kita di web itu kan data itu tidak berubah, kadang-kadang kalau kita nggak refresh gitu. Nah, ini kita nggak perlu lakukan permintaan, data tetap bisa dikirim ke subscribernya. Itulah tadi kenapa proses di sini ini bisa dibilang mempersingkat urutan langkah sehingga bisa lebih cepat dibanding HTTP tadi, karena request-nya cukup 1 kali di awal. Nah, di situasi yang normal ini akan mengurangi jumlah pesan yang dikirim
dengan faktor atau dua pendekatan. Salah satunya adalah mempersingkat prosesnya. Dari 4 pesan dapat dikurangi menjadi 1, tergantung pada arah komunikasinya. Jadi dipersingkat prosesnya. Nah ini tadi untuk yang memperhatikan urutan maupun tidak, ini tergantung. Tadi kan sifatnya opsional sehingga bisa dipilih kita bisa menggunakan fitur itu maupun tidak. Nah contohnya ini, misalnya ini subscriber, ini server. Nah si subscriber ini dia melakukan subscribe. Setelah melakukan subscribe, maka selanjutnya dia akan memberikan respon. Jadi kayak dikasih, kalau mungkin pernah tahu API gitu ya, itu ada token datanya diberikan. Oke, bahwa ini sudah tersubscribe. Nah, selanjutnya si server akan terus ngirim. Ada update ngirim. Sampai kapan? Sampai si subscriber ini berhenti melakukan subscribe. Jadi dia unsubscribe dulu. Nah, kalau udah baru diinfokan bahwa oke, Anda sudah berhenti subscribe. Nah, kira-kira gitu. Selanjutnya tidak akan lagi dikirim informasi-informasi yang dari server tadi. Nah, seperti gambaran misalnya ya ini taruhlah sensor. Nah, kalau yang HTTP server, HTTP client gitu, cara kerjanya kan jauh-jauh sih ke server, ke client, diproses lagi begitu. Nah, ini dari sensor tadi dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan koop ya kita bisa menjelaskan langsung dari data sensor tadi lalu bisa langsung diterima si klien. Jadi secara prosesnya itu lebih hemat. Nah, untuk metode-metode pengiriman datanya, kalau kalian pernah belajar web itu mungkin metode pengirimannya, kalau di web ada ya, kita bikin tombol submit nih, ada post, get. Nah, ini pun juga sama. Ya, metode transfernya ada get, ada post, ada put, ada delay. Jadi mirip seperti HTTP. Nah, ini adalah 2 bahasan kita tadi, yaitu tentang MQTT dan CoAP. Ada lagi protokol-protokol yang lain. Saya akan perkenalkan saja, saya tidak akan bahas secara lebih dalam seperti MQTT dan CoAP tadi. Tapi biar tahu kalau ternyata protokolnya itu tidak cuma ada 2 itu gitu. Dalam apalagi AMQP, Advanced Message Queuing Protocol. Nah, ini adalah standar layer aplikasi protokol untuk message oriented middleware. Nah, di sini memang dirancang untuk lingkungan yang middleware, di mana di sini komunikasinya sudah beragam. Nah, jadi komunikasinya tidak hanya sebatas monitoring misalnya, tapi sudah lebih besar lagi, lebih beragam lagi. Nah, cara kerjanya kurang lebih gini ya. Misalnya nih, taruhlah di sini dia melakukan permintaan untuk membuat PDF, ya. Klik. Nah, kemudian si website aplikasinya dia sebagai produser, dia akan mempublish permintaan tadi ke si. Di sini tuh dia kayak broker. Nah, bagian ini tuh kayak broker. Ada exchange. Kemudian, nah, data-data permintaan tadi itu akan masuk ke dalam antrian. Diterima sebagai antrian untuk selanjutnya disampaikan hasilnya ke si konsumen. Gitu. Nah, untuk AMQP ini ada apa aja sih? Dia ada 3 komponen, yaitu exchange, message queue, sama binding. Nah, exchange ini dia bagian dari broker. Nah, broker di mana si
Exchange ini bertugas menerima pesan dan meletakkan ke dalam antrian tadi. Gitu. Nah, kemudian yang message gateway ini adalah sebuah entitas yang berfungsi untuk menampung pesan dan menentukan konsumen siapa aja yang akan menerima pesan ini gitu. Nah, jadi di sini dia menampung pesan lalu sekalian ini perlu dikirim ke siapa aja sih antriannya. Oke, ini exchange, ini queuenya. Selanjutnya, ini berfungsi untuk mendistribusikan pesan dari exchange ke queue. Nah, ketika komponen tersebut, dia perlu memastikan bahwa pertukaran dan menyimpan datanya itu berhasil. Nah, perlu dipastikan bahwa permintaannya bisa direspon dengan baik dan statusnya berhasil dalam konteks pengiriman pesan tadi. Nah, MQP ini biasanya digunakan di industri perbankan. Setiap kali pesan dikirim oleh server, protokol akan melacak nih, sampai nggak pesan yang diminta tadi ke tujuan. Selain sampai, isinya sesuai atau enggak. Gitu. Nah, selanjutnya ada mesin ke mesin. Jadi, ini juga ada protokol yang namanya mesin ke mesin. Ini adalah protokol terbuka yang dibangun untuk menyediakan aplikasi jarak jauh. Biasanya untuk IoT juga. Nah, kemudian komunikasi M2M ini diaplikasikan bisa untuk pemantauan suhu, kelembapan kesehatan, dan hal-hal yang lain. Kemudian standar komunikasi yang sering digunakan. Nah, mengingat tadi di sini ya, penggunaan protokol di MTN ini perlu diperhatikan juga karena pengoperasiannya dibutuhkan kinerja yang cepat dan handal. Nah, karena kita pengen sistem itu bekerjanya dengan cepat, baik juga, kuat juga, maka pembangunan sistemnya juga perlu diperhatikan dari sisi komunikasi. Nah, di sini protokol MTM ini dia hemat biaya, bisa pakai jaringan publik. Terus protokol ini mendukung self monitoring dan memungkinkan sistem untuk beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang berubah-ubah. Jika ada perubahan, dia menyesuaikannya lebih gampang. Nah, ini bisa diterapkan di mana aja, di smart home, yang skala-skala rumahan gitu ya, atau masih kendaraan, skala yang lebih besarnya lagi, termasuk ke mesin ATM. Nah, selanjutnya yang ke berapa ini tadi? Ada XMPP. Nah, dia konsepnya menggunakan push mekanisme, sehingga bisa bertukar pesan secara real time. Jadi, ada pesan gitu langsung di-push ke penerima. Nah, XMPP ini dia protokol yang fleksibel dan dapat diintegrasikan dengan berbagai perubahan. Nah, XMPP dikembangkan menggunakan format XML. Kalau kalian pernah belajar web, saya rasa setidaknya mungkin pernah dengar ini juga, XML itu apa? Dia format data juga. Dia format data, jadi data format datanya itu sudah standarnya seperti itu, sudah ada ketentuannya. Nah, keunggulan XMPP ini tidak perlu adanya master server pusat untuk menjalankannya. Sehingga dia sendiri bisa menjadi server secara mandiri. Kurang lebih itu hal-hal yang berkaitan dengan protokol komunikasi yang bisa digunakan untuk membangun sistem berbasis internet of things.
Oke, saya pause dulu untuk bahasan materinya. Tadi ya, ada beberapa protokol yang digunakan untuk komunikasi di sistem IoT. Nah, tapi di sini yang saya tekankan dua protokol saja, yaitu yang MQTT dan GoAP. Ya, yang lain sifatnya ya untuk tahu aja, tapi setidaknya ada dua hal seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penekanannya lebih ke situ biar nggak terlalu banyak yang dipelajari. Kemudian eh, ini kelas F. Nah, di sini saya pindahkan dulu screen-nya ke daftar kelompok. Daftar kelompok, saya masih melihat ada beberapa yang belum mengisi. Muhammad Fatwa ada, Ada. Alfianto Taufik ada, Alfianto Taufik, Jackson Salomo, Silalahi, Ada Bu. oke. Kemudian Ibnu Rizky, Pramudito, enggak ada. Franciscus Hari, Ada Bu. oke. Kemudian Didan Sulaiman, Iya Bu. ada, Ada Bu, ada. oke. Vito Andika Prayoga, Ada Bu. Galileo, Ada Bu. oke. Suwendi, Ada Bu. Argenta, Ada Bu. oke. Nah, ini kalau boleh saya tahu, ini memang belum menentukan kelompoknya atau sudah tapi belum mengisi? Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu, sudah itu. Ya. Iya Bu, belum di situ. Oke, monggo diisi kita clearkan. Argenta kelompok berapa? Kelompok 13 Bu. 13. Suwendi, Ntar Bu itu sama Ibnu Bu, saya Bu. Kemarin udah bikin lupa kelompoknya. sama Ibnu berapa? Belum ada angka kelompoknya ya. Berarti saya taruh 16 ya. Iya Bu ya. Siapa tadi? Suwendi ya. Suwendi 16. Sama siapa aja Suwendi? Didan Sulaiman sama Galileo Ilham Satyaka. Siapa lagi? Satu lagi. Didan Sulaiman Bu. Oke, 16. Terus ada lagi? Vito gimana Vito? Bebas Bu, di mana aja bebas. Nah, saya mau menanyakan memang belum membentuk atau sudah tapi belum mengisi. Nah, Belum Bu, belum bentuk. oke, Franciscus, Belum membentuk Bu. Muhammad Khairul Anam, 11 Bu. belum atau Udah, belum ngisi tadi. belum ngisi aja? Kelompok 11. Kelompok 11. Oke, Jackson, Saya belum kelompok Bu. Alfianto nggak ada. Sama Muhammad Fatwa Rizky, Belum Bu. belum. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya gabungkan jadi satu aja untuk 5 orang yang belum membentuk.
Oke, jadi ini hasil kelompoknya, artinya sudah clear semua. Hmm, kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin belum tahu hari ini itu ternyata sudah gabung dengan kelompok lain, saya minta tolong dikasih tahu atau dibuatkan grup untuk pembentukan kelompok ini, ya, untuk memudahkan kalian berkomunikasi. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak tahu infonya, nggak dikabari, nggak di, jadi sudah nggak ada lagi alasan seperti itu. Nah, nanti setelah UTS kemungkinan bentuk penugasannya juga akan dilakukan secara berkelompok lagi. Nah, lalu kalau misalnya nanti kalian merasa kurang cocok dengan kelompok ini, digantinya setelah UTS. Tapi kalau misalnya cocok dengan kelompok ini, dilanjutkan juga nggak apa-apa. Gitu, saya harap tidak ada perubahan untuk pengelompokan lagi. Ini sudah clear semuanya terkondisikan. Dan untuk video kuliah, saya tidak upload di e-learning, saya taruhnya linknya di spreadsheet. Begitu juga untuk yang materi kuliah gitu ya. Nah, selanjutnya di deskripsi grup, nah itu kan ada link Walkui gitu ya. Nah, setelah ini saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan pengodingan di Arduino, tapi kita di simulasinya ya. Kalau kalian nanti selanjutnya mau coba secara fisik juga nggak apa-apa, tapi karena kita kuliahnya online, jadi saya kasihnya simulasi aja. Hasil pemrogramannya tidak akan berbeda dengan yang realnya, gitu ya. Nanti penyesuaiannya mestinya sih, ini saya bicara normalnya ya. Normalnya sih tidak akan yang apa ya, yang signifikan lah, termasuk dibandingkan dengan pemrograman yang mungkin kalian sudah pelajari sebelumnya. Gitu. Di video perkuliahan juga sudah saya jelaskan di sana biar bisa dilihat lagi kalau misalnya tadi gimana sih gitu. Nah, kalian boleh banget sumbernya tidak hanya dari sini, cari sumber yang lain untuk jadi referensi. Pola mana yang mungkin kalian lebih lebih paham, lebih bisa diterima, lebih masuk akal, dan ya pokoknya versi kalian lah. Ya, dengan ini saya harap kalian nanti sudah bisa memulai dari sistem embedded-nya dulu. Ya, sehingga nanti konsep perancangannya akan lebih mudah menyesuaikan. Ya, lebih ada gambaran juga cara kerja secara alatnya. Ya, biasanya kan kita bahas kalau ini mendeteksi itu kan sudah langsung hasilnya ya, tapi caranya bagaimana, cara codingnya, cara kerjanya seperti apa. Gitu. Mari kita lanjutkan. Ini adalah simulator untuk Arduino. Nah, ini contoh yang sudah ada. Bisa pakai Walkui, bisa ada namanya Tinkercad. Ya, Tinkercad juga online. Karena yang di kelas sebelumnya saya lakukan live, dan di kelas ini takutnya ada informasi yang kepotong. Jadi di sini saya tidak mengajari kayak kita di mata kuliah pemrograman ya. Ini adalah ini adalah ini. Ya tetap ada itu, tapi biar nggak bingung kok tahu-tahu sudah lengkap sintaksnya. Di sini saya ngajarinya lebih ke cara makainya. Jadi kalian menggunakan sumber atau referensi yang sudah ada sebelumnya nggak apa-apa. Nah di sini saya tekankan ke cara pengambilan source code-nya untuk kalian bisa modifikasi di sistem yang mau kalian bangun. Gitu. Jadi tidak ngoding dari nol banget ya, karena untuk ke situ ya perlu belajar lagi, perlu waktu lagi untuk belajar mengenal masing-masing dari sintak tersebut. Ya, tapi karena kita ranahnya sebetulnya bukan ke situ, tapi ada kebutuhan itu, sehingga saya ajari cara pengambilan, kemudian modifikasi dari komponen yang kita butuhkan. Ya, yang halaman ini kebetulan memang sudah ada, sudah dibuat. Nah, nanti kita bekerjanya tidak di halaman ini. Nanti akan ada halaman baru
Kita mulai dari cara merangkai sampai ke hasil berjalan. Itu simulasi juga kurang lebih serupa lah. Nah, di sini saya mau tunjukkan cara menggunakan, karena kalian kan nggak dapat materi sistem embedded secara tersendiri. Jadi saya mau kenalkan aja, selebihnya nanti kalian bisa explore. Nah, mungkin nanti bisa kita kembangkan ke hal yang lainnya lah. Tapi yang penting kalian tahu konsep pemrogramannya dulu. Jadi nanti ketika mau membangun sistem IoT, kalian setidaknya sudah pernah tahu dalam pemrograman Arduino. Nah, ini saya kenalkan bahwa di sini ini adalah microprocessor. Artinya dia prosesor. Dia memang prosesor atau microcontroller. Memang fungsinya untuk sebagai pusat kendali. Jadi secara fisik memang bentuknya seperti ini. Kita ngoding di pemrograman Arduino, lalu programnya kita tanamkan, kita kirim pakai kabel yang ada kabel data gitu, kita colokkan, habis itu kita kirimkan, kita tanamkan program itu di sini. Mikronya yang mana nih? Yang warna hitam ini. Nah, utamanya itu di situ. Nah, ini jenis mikro yang bisa digunakan, ada Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano. Ini perbedaannya lebih ke ukurannya sih. Jadi nano ini kan satunya lebih kecil nih. Nah, sehingga bisa ukurannya lebih kecil. Nah, ini cocok kalau memang sistem yang digunakan tidak begitu besar. Nah, perbedaan mikro ini secara keseluruhan cara kerjanya sih sama. Mau Arduino, mau Raspberry atau mau ini ESP. Nah, ESP ini kalau kita membutuhkan koneksi internet. Nah, kita baru bisa menggunakan ESP. Tapi bahkan kita nggak pakai internet, dan kita pakai ESP juga bisa. Cuman bedanya lebih begini sih. Nah, karena kan dia lebih kecil, ada efisiensi port. Nah, efisiensi port, jadi kalau misalnya portnya kurang, maka ya harus ada treatment berbeda lah. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, di sini saya tunjukkan dulu untuk mikro yang biasa digunakan Arduino. Nanti kita mau pakai hampir mikro, konsep kerjanya nggak akan jauh beda. Kecuali kalau Raspberry, kayaknya konsep pemrogramannya beda deh. Tapi kalau Arduino Uno, Arduino Mega, ESP, Nano itu masih sejenis. Nah, di sini saya tidak akan mengajarkan satu info apa kayak pemrograman, tapi saya kasih tahu cara membuat aja, cara memodifikasi. Itu taruhlah saya menggunakan ini. Oke, ini bentuk mikronya. Kemudian, nah, ini kita lihat ada angka-angka ya, ini adalah pin untuk naruh kaki-kakinya. Nah, ada ground, ada power, dan lain sebagainya. Kemudian misalnya saya mau pakai sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik itu apa? Dia adalah sensor yang fungsinya, sorry deh, sensor ultrasonik. Nah, dia bentuknya kayak gini, ada dua mata kayak gini. Salah satu matanya berfungsi untuk memancarkan sinyal, yang satu lagi menerima. Jadi cara kerjanya misalnya ini. Nah, ini. Misalnya ini ada objek nih, benda atau apapun lah. Sinyal ini dia akan mengirim nabrak objek. Nah, sinyal yang dikirimkan nabrak objek ini butuh waktu berapa lama? Nah, waktu ini dia akan dikonversikan sehingga menjadi jarak. Gitu. Selanjutnya, kita tambahkan komponennya ultrasonik. Nah, bentuknya begini. Ini ada VCC, ada trigger, ada echo, ada ground. Ini tuh apa? Ini bisa di zoom in, zoom out. Nah, VCC, trigger. Jadi kalau bilang ini tuh apa sih? Kita cari cara kerjanya komponen itu dulu. Misalnya gini.
datasheet. Kita cari image. Nah, ini VCC trigger echo ground. Nah, kalau bingung dia itu apa, saya ambil ini deh. Masing-masing pin itu kan ada fungsinya. VCC ini 5 volt, tapi dia harus disalurkan ke yang ada tegangannya, tapi harus 5 volt. Ground ya untuk ground. Echo itu output, menampilkan. Trigger ini adalah input. Ya, jadi power, input, output, ground netral. Lalu kita buatnya gini, VCC ini tadi apa? Ini tuh tadi power harus nyambung ke 5 volt. Nah, di sini sudah dibantu ada titik-titiknya. Trigger. Nah, trigger sama echo ini terserah kita mau taruh dia sebagai apa, itu bebas. Tapi tetap berfungsi trigger ini input, echo ini output. Nah, kita mau taruh di mana? Itu di angka-angka ini. Nah, ini ada yang analog, ada yang digital. Analog ini biasanya digunakan untuk komponen-komponen misalnya kayak LED, yang dia hanya punya 2 nilai lah, mati nyala gitu, saklar gitu. Tapi kalau jarak itu kan ada jarak 1 meter, 2 meter, 3 cm. Nah, itu lebih ke digital. Nah, ini kita taruh di mana? Betulnya bebas. Nah, katakanlah ini saya taruh di pin 13. Kemudian yang itu saya taruh di 12. Ground. Biar nggak terlalu banyak di sana, saya taruhnya di sini. Nah, ini namanya pengkablan atau wiring, gitu ya. Jadi kita perlu amati, terutama di input sama output. Nah, kalian kalau sudah tahu cara merangkai, selanjutnya silakan searching komponen yang digunakan untuk sensor ultrasonik. Kodenya gimana? Nah, cari aja apapun, itu nanti konsepnya akan kurang lebih sama. Dan misalnya nih, saya ambil dari ini yang sudah ada servernya, cukup ambil apa-apa yang dibutuhkan. Kita lihat listnya dulu, di sini ada full setup, di sini ada full edit. Nah, kita lihat di sini ini abaikan karena kita nggak pakai tidak untuk JSON. Di sini kita ini karena ada set point maka harus ada library-nya. Nah, misalnya ini kita ambil. Dia di luar void setup. Nah, misalnya gini. Ini adalah variabel biasa nih. Variabel jadi namanya bebas. Biasakan biar kita muat itu tuh apa. Kasih tanda bahwa itu tuh trigger sama echo. Pin untuk trigger sama pin untuk echo. Angka 2 ini apa? Angka 2 ini adalah pin. Ingat-ingat tadi trigger itu ada di pin berapa? 13. Jadi kita ganti trigger ini ada di pin 13. Lalu ini echo ada di pin berapa? 12. Kita samakan. Jadi seperti itu. Nah, void setup sama void loop ini, void setup ya. Void setup ini fungsinya untuk men-setup, melakukan setting lah. Sedangkan void loop ini isinya adalah untuk menaruh program utamanya. Dan itu akan dikerjakan secara loop, berulang-ulang. Gitu. Selanjutnya, nah, tadi kan ini ada dua mata. Nah, di mana satu berfungsi untuk mengatakan, yang satu untuk menerima. Jadi di sini juga butuh dua variabel. Taruhnya seperti ini. Durasi sama jarak. Nanti yang kita ambil adalah hasil dari jarak. Nah, tapi sensor ini dia bekerja berdasarkan durasi memantul ke objeknya berapa lama, baru bisa dikonversi menjadi sebuah nilai jarak. Nah, selanjutnya ini abaikan karena nggak pakai servo, ini juga enggak. Nah, sekarang di void setup. Di dalam void setup ini ada apa aja? Dan misalnya nih, oke, ini masih tripping tadi. Ini variabelnya si ultrasonic tadi. Kita kopikan aja.
taruhnya tadi katanya di dalam bercetak. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Untuk mendeklarasikan, untuk tadi selain mendeklarasikan ini di pin ini, kita harus tulis juga. Bahkan sebetulnya pin aja itu bisa, tapi biar gampang aja bahwa trigger ini akan berfungsi sebagai output, echo pin ini dia akan berfungsi sebagai input. Jadi kita deklarasikan pin ini adalah output, yang satunya lagi adalah input. Nah, penamaan variabelnya disesuaikan. Lalu, ini, abaikan, lakukan ini. Nah, ini serial begin, ini ada dua jenis. Ada 11520, ada yang 960. Kalau kita nggak pakai WiFi, kita menggunakan mikro yang bukan untuk WiFi, maka pakainya yang 960. Tapi kalau pakai WiFi, maka pakai yang satunya lagi. Lalu, nah, berserap sudah void loop. Void loop ini adalah program yang ada di sini untuk dijalankan secara berulang, gitu. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kebetulan ini kan pakai method ya atau function gitu ya. Jadi kita ambil aja isi functionnya. Isi dari array sensor itu apa? Nah, ini. Saya ambil ini dulu. Nah, di sini trig pin variabelnya kita sesuaikan. Ini maksudnya adalah sudah. Nah, ini trig pin low, artinya trigger mati. Baik itu nyala. Ini adalah delay-nya. Delay. Jadi setelah mati, kemudian delay 10, kemudian nyala sebanyak 10 juga, 10 mikrosecond. Lalu di sini, ini kan tadi cara kerjanya ultrasonik tadi sudah dijelaskan ya, bahwa durasi ini dia adalah nilainya diambil dari masukan yang ada di echo pin. Nah, kita deklarasikan kan tadi di sini echo ini sebagai input. Nah, nanti seperti itu kira-kira echo nyala. Lalu di stand, ini kan nilai ini dia akan disimpan di durasi. Kemudian durasi ini setelah dikenakan rumus tertentu sehingga didapatlah jarak. Nah, tapi di sini belum menampilkan apapun. Jadi kalau misalnya ini kita jalankan ya, nggak akan ada yang ditampilkan karena memang tidak ada objeknya. Nah, tapi minimal kita tahu di sini tidak ada errornya. Nah, selanjutnya kalau mau menampilkan, nah misalnya saya mau ambil ini, menampilkan di sini menggunakan serial print. Apa yang ditampilkan? Taruhlah si jarak tadi. Kita mau menampilkan jarak. Sensor 1. Distance sekian cm. Oke, ini adalah hasilnya. Kita cek apakah sudah sesuai. Nah, disebut banget ya karena ini tadi. Kita naikkan biar terlalu cepat. Jangan terlalu membebani device. Mas cepat. Nah, delay ini karena mikrosecond ya. Misalnya delay aja. Delay ini berarti satuannya kalau kita mau 1 detik itu 1000. Jadi misalnya saya ambil setengah detik deh. Biar nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama. Tapi kok angkanya tetap terus. Nah, kenapa? Ya karena objek tadi, objek yang kita buat di sini ini nggak digeser-geser atau sensornya nggak digeser-geser. Nah, cara geser untuk mendeteksi jaraknya di sini gimana? Nah, ini kita klik. Kita klik ini. Sepertinya ada sesuatu yang trouble. Itu. Nah, tapi pada intinya caranya kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kok kalian kesulitan untuk mendeteksi apakah ini tuh
nggak tahu cara ngodingnya karena ini pakai perangkat, nggak usah khawatir. Kalau kalian logika pemrogramannya sudah enak, saya rasa untuk geser-gesernya juga lebih gampang. Ya, misalnya ini 1, 2, 8, ya, ini kurang lebihnya lah. Gitu. Lihat ya, angkanya beda-beda. Nah, lalu misalnya kalian sudah bisa nih untuk bikin deteksi ini. Kalian bisa mulai mainkan kayak kondisi, misalnya Nah, kebetulan di sini ini belum selesai sih. Misalnya saya pakai jika jaraknya antara 100 sampai dengan 200, maka tulisan ini tampil. Nah, saya pengen tuh, dan nggak tahu hasilnya nanti sesuai atau enggak. As serial pin, serial print, potongan, nah, maka out. Nah, itu. Nah, karena ini kan lebih dari 200, makanya dia out. Ini masih di antara 100 sampai 200, makanya dia menampilkan sesuai dengan kondisi yang diminta. Dan seperti itu penjelasan untuk contoh menggunakan simulator Arduino, yaitu Wobbly. Itu cara pakainya tadi ya, cara ngodingnya. Kalau kalian kesulitan untuk mulai belajar satu-satu ya, nggak apa-apa, coba belajar trial error aja dari sistem atau coding yang sudah ada, kemudian disesuaikan. Tapi perlu dipahami prinsip kerjanya, biar nanti ketika kalian mau modif atau mau develop lagi, itu lebih mudah gitu ya. Nah, di pemrograman Arduino ini termasuk di secara fisik ya, memang kadang-kadang ada semacam output yang agak kurang sesuai dengan yang diharapkan. Contoh seperti tadi, ketika diganti delay-nya ternyata tidak mengeluarkan output yang sesuai. Kadang-kadang hal itu juga terjadi di fisik, dan secara logika mungkin sudah oke. Tapi nggak tahu, saya masih belum nemu kenapa seperti itu. Termasuk misalnya nih, kalau pakai kabel kadang ternyata masalahnya cuman kabelnya kendor. Kabelnya nggak bisa pakai kabel power yang ini, harus pakai. Nah, kadang-kadang suka ada kasus seperti itu. Apalagi kalau sudah connect ke IoT, ternyata nggak bisa. Kalian misalnya nih lagi nongkrong di kafe sama teman-teman, kemudian ngedevelop IoT. Nah, ternyata kok nggak bisa ketika dicoba. Nah, itu bisa juga berpengaruh terhadap sinyal yang mungkin terlalu banyak di situ. Ketika dicoba di close ternyata malah bisa. Nah, kadang-kadang ada sisi-sisi yang seperti itu. Jadi tidak melulu kita salah logika pemrograman, tapi kalau di Arduino kadang suka ada hal-hal yang di luar itu, gitu ya. Apalagi kalau sudah ngomongin perangkat, ya. Kira-kira seperti itu aja. Kode presisi tadi sudah saya share sejak saya memulai pembahasan simulator Arduino ini tadi. Monggo kalau belum presensi silakan lakukan presensi. Kalau sudah berarti kita cukupkan. Nanti kalau ada yang terkendala silakan disampaikan sambil saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Bu, bisa buatkan presensi lagi nggak, Bu? Kenapa? Saya baru lihat chatnya, Bu. Oh, sampai 55 kok. Tapi nggak bisa di sini, Bu. Oke, coba saya cek. Ini saya setnya sampai 11.55 sok. Tapi kalau saya share kode lagi, lalu ada yang presensi pakai kode yang berbeda,
Nah, itu agak ngefek ke jumlah pertemuan. Pertemuannya jadi geser. Nggak jadi 7 kali, tapi nambah 1. Oke, bentar langsung tak eksekusi